Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah takjil atau bukber ya, buka bersama Taras Dakwah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah sudah setengah Ramadan ya, nisfu Ramadan sudah kita lewatin. Kita berdoa tentu saja semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah puasa kita dan dibalas Allah sebaik-baiknya nanti di akhirat. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan warisan berkat Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang judul sebenarnya terlalu tinggi ya. Ini bahasanya Taras Dakwah tinggi-tinggi. Menjadi selebriti langit. Kita selebriti dunia aja enggak itu. Nama kita aja enggak masuk 200 mubalik gitu. Yang direkomendasikan pemerintah ya mau jadi langit. Ya, insya Allah maksudnya sebenarnya mungkin dari judul ini kita bisa mengambil poin. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim walazina unzila min qablika wa unzila walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa manzila wa bil akhirati hum yuqinun ya. Sebab keimanan kepada akhirat ini adalah modal utama umat Islam dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila bil akhirati hum yuqinun. Dalam surat wal akhiratu khairu wa abqa. Saya pernah membuat dulu mungkin sudah pernah saya tampilkan di sini ya, pengantar akidah. Nah ini ada rahasia dengan wabil akhirati hum yuqinun itu sebenarnya tentang ini pernah, walaupun ini datanya belum saya update ya, belum saya update itu karena KTP-nya hilang, tercecer, jadi nggak saya update. Bahwa ini adalah negara-negara yang dianggap bahagia. Yang selalu masuk itu adalah New Zealand tuh masuk, Tasmania, New Zealand, Costa Rica. Saya nggak tahu Costa Rica masih masuk nggak kira-kira. Ini tahun 2015 ini Costa Rica. Indonesia alhamdulillah nggak masuk gitu. Kita nggak dianggap nggak bahagia. Ini mana bahagia, KTP aja nggak punya. Malah dipotong lagi. Nah, Indonesia nggak termasuk negara bahagia. Kita lihat daftarnya ini ya, daftar negara bahagia. Costa Rica di Amerika Tengah. Tahun Piala Dunia dulu masuk dia nih sampai perlapan final. New Zealand, Tasmania ini terlalu masuk 5 besar ini New Zealand ini. Bahkan termasuk kota yang dianggap paling aman di dunia untuk ditinggali. Nah, barulah masuk angka 27 negara Kuwait. Negara Kuwait dianggap bahagia. Walau alam kita metodenya apa gitu lah, indikatornya apa kita juga nggak tahu yang bahagia itu seperti apa. Yang jelas 10 besar Amerika tidak masuk, saya lihat ya, tidak masuk. Tapi dari data itu ternyata ada data samping yang mengurangi data itu, angka bunuh diri. Jadi angka bunuh diri di negara-negara barat itu sebenarnya tinggi, cuma tidak diekspos saja. Ini kan terlihat jomplang ya, kenapa negara yang dianggap bahagia kok bunuh dirinya tinggi. Apalagi di Amerika sekarang muncul tren baru, dia sebelum bunuh diri bunuh orang dulu gitu loh. Kemarin terakhir terjadi lagi ya penembakan di sekolah ya, SMP itu loh. Selama Januari Februari saja puluhan kasus. Januari aja 6 kasus pembunuhan dia nembak orang dulu baru dia tembak kepalanya. Kalau dulu sih bunuh diri sendiri aja gitu, sekarang ngajak-ngajak orang gitu loh. Bahkan ditemukan 2 kasus di Amerika, pilot sengaja menabrakkan pesawatnya ke gunung karena dia pengen bunuh diri gitu, tapi ngajak orang nggak tahu apa-apa diajak gitu. Makanya di Amerika sekarang setiap pilot itu betul-betul diketatkan. Sebelum dia bawa pesawat dilihat dulu apakah dia punya hutang banyak gitu loh. Berarti Indonesia nggak bisa jadi pilotnya. Utangnya banyak, KTP nggak ada, itu ya nggak bisa itu. Apakah dia punya problem keluarga, misalnya baru bercerai gitu ya, itu nggak boleh dia bawa pesawat.
sebab ada indikasi dia akan bunuh diri. Nah, tak lalu muncul pertanyaan gitu, muncul pertanyaan, kenapa negara-negara Islam, negara Kuwait di sini datanya ya 1,3%, memang ada juga sih orang-orang Arab yang bunuh diri ya. Indonesia juga tidak termasuk terlalu tinggi angka bunuh dirinya, malah Yogyakarta termasuk yang tinggi ya. Indonesia itu apakah yang lain tidak terdeteksi kita juga nggak tahu. Yang jelas Jogja terhitung angka bunuh diri tertinggi di Indonesia. Di Gunung Kidul tahun 2015 59 kasus bunuh diri di Wonosari. Agak menurun 2016-17 agak menurun. Mungkin sudah pintar-pintar dah. Sudah punya HP, dulu kan belum ya. Makanya bunuh diri dia. Nah, lalu muncul pertanyaan bagi orang barat itu kan keheranan ya. Orang barat itu kan sering heran dengan Islam ya. Kenapa umat Islam yang notabene-nya miskin-miskin, cungkring-cungkring, susah-susah gitu loh ya. Kenapa angka bunuh dirinya rendah gitu loh. Mereka aja hidup bahagia ya. Bintang Hollywood saja yang bunuh diri itu kemarin terakhir siapa namanya itu? Yang bintang Jumanji itu loh, Jumanji. Dia bunuh diri. Terus Michael Jackson ya, walaupun masih diselidiki apa bunuh diri apa tidak ya. Whitney Houston gitu ya. Jadi memang orang-orang begitu tuh mentok-mentok nggak punya agama ya, jujurnya begitu gitu ya, begitu. Nah, Indonesia ternyata termasuk yang rendah negara-negara Islam ya. India walaupun nggak Islamnya mayoritas ya. Negara Islam mayoritas itu rata-rata yang notabene mereka miskin, terbelakang, susah-susah, mungkin makan aja nggak punya gitu loh ya. Tapi kok bunuh dirinya rendah gitu loh. Nah, mereka pusing di mana jawabnya menjawab itu. Dulu ketika Alexander Titov seorang astronot Rusia tahun 74 ya. Ketika dia terbang ke luar angkasa tuh dia lihat bumi itu melayang gitu loh. Ini bumi kok bisa melayang ya, siapa yang megangin gitu loh. Dia astronot tapi geblek juga ya. Ini kalau ini gitu loh. Ini lulusnya nyogok dulu ya kayak. Nggak punya KTP, nyogok dia. Kok melayang, siapa yang megangin biar nggak tabrakan dengan bulan gitu loh ya. Kok mau muter gitu. Padahal ada surat Fatir ayat 41 ya. Innallaha yamsikul ardo antazula. Allah yang memegangin bumi ini supaya tidak tergelincir itu. Ada, selesai. Nah, kalau ini dia cari jawabannya, sama juga orang-orang barat tuh pernah cerita sama Ustaz Yunahar ya. Orang Islam tuh kok bisa setia dengan satu pasangan ya. Punya istri satu sampai kakek nenek setia banget itu. Orang barat tuh susah loh setia dengan pasangannya. Sama aja laki bini sama aja itu. Yang bininya juga begajulan gitu, yang suaminya juga sama gitu. Kok bisa ya orang Islam dengan satu pasangan ya itu? Susah dia nyari jawabannya. Susah ya kalau bergaining nggak sama tuh susah tentang keimanan ya. Saya dulu pernah cerita didatangi oleh anak S2 Hawaii University, orang Amerika. Nggak tahu ngapain dia ke Jogja. Rupanya dia nulis tesis tentang waria di Yogyakarta. Kita aja nggak mau jadiin itu tesis dah. Dia malah Hawaii University loh, yang ngasih gelar doktor honoris causa kepada Rhoma Irama, Hawaii University. Miami apa Hawaii, dia lupa ya, kejadian sudah tahun kemarin itu. Nah, dia meneliti tentang waria di Yogyakarta, tapi dia bawa penerjemah. Saya kan bahasa Inggris nggak bisa, dari dulu nggak mau belajar bahasa orang kafir, malas aja. Ternyata sekarang butuh, sekarang nyesel nggak belajar itu, mau belajar udah ketuaan gitu. Ada penerjemah. Dia ngaku ateis. Wah, kan udah susah ya kalau ngomong ateis itu kan susah. Nggak bergeningnya nggak nyambung itu loh. Pertanyaan pertama dia begini. Dia orangnya santai aja di syuting itu loh, 2 jam gitu nggak bisa gerak-gerak itu loh. Mana capek lagi dari Solo gitu ya. Pertanyaan begini dia. Pertama ngobrol ya. Tuhan Anda jenis kelaminnya apa itu? Dia ngomong tanpa merasa bersalah itu loh. Santai aja. Tuhan Anda jenis kelaminnya apa? Nanya gitu kayak kita tuh. Kan susah, dia anti Tuhan gitu. Kita jawab. Dalam Islam Tuhan tuh nggak punya jenis kelamin. Lah kalau Tuhan nggak punya jenis kelamin, ngapain ngurusin kelamin orang gitu loh. Dia menuduh bahwa Islam tuh membenci waria itu. Kami tidak benci waria, cuma bukan ingin mengembalikan ke kodratnya itu saja kok gitu ya. Dia sudah datang ke 3 pesantren waria. Kita aja nggak tahu loh ada 3 pesantren waria di Jogja ini. Prambanan, Kota Gede sama Gedong Tengen itu loh. Nah itu kita tahu itu, karena pernah keluar di TV. Tapi kalau yang 2 lagi kan kita nggak pernah ke sono tuh, nanti malah dipukulin lagi, nakal repot gitu. Nanti kita balas lagi mukulnya. Nah,
Kita nggak, bergaining kita nggak sama dalam keimanan, susah ngomongnya gitu. Dia senaknya aja menghina Tuhan seperti itu. Lalu dia bilang gini, dia akan bicara tentang waria. Bagi kami seks itu is fun gitu loh. Bagi kami seks itu is fun gitu. Maksudnya untuk main-main aja gitu. Saya pikir fun tuh kipas gitu. Fun ya, kipas. Rupanya fun tuh senang gitu. Kami bagi seks hanya untuk senang-senang saja. Kami akan melakukan dengan orang yang kami suka gitu loh. Oh kami beda, kami nggak mau melakukan itu kecuali yang sah itu, kepada pasangan yang sah, dan itu hanya untuk keturunan. Bagaimana kalau nggak pengen punya keturunan? Diputer-puter loh tak saya itu. Bagaimana kalau nggak pengen keturunan gitu? Atau istrinya sakit nggak bisa melahirkan gitu. Jadi memang bergaining ngomong sama orang kafir itu susah ya, susah kalau kita nggak kuat-kuat, ini berat ya. Ya so, kayaknya ngomong kayak begitu aja itu loh. Nah dia heran kenapa orang Islam bisa setia dengan hanya berhubungan seksual dengan satu pasangan gitu ya. Kalau kami orang Barat nggak bisa, istri itu satu tapi selingkuhannya banyak gitu ya. Yang istrinya juga begitu, sering begitu juga. Mereka nggak punya komitmen dalam itu gitu. Nah kan kita susah jelasinnya gimana gitu ya. Ya bagi kami zina tuh haram kan, selesai itu. Tapi kan nggak ngerti dia zina itu apa, nggak ngerti. Nah sama juga dengan ini, kenapa orang Islam itu miskin-miskin tapi kok nggak mau bunuh diri biar selesai urusan tuh. Sebab bagi kami ya, kita jelaskan tadi dalam surah Al-Baqarah ya, wabil akhiratihum yuqinun. Sebab kami punya harapan hidup yang tinggi. Orang bunuh diri kan harapan hidupnya rendah, kami tinggi. Kami yakin hidup tuh bukan di dunia. Nah, kan gitu kita punya tuh. Di dunia tuh susah nggak apa-apa, miskin tuh kan nggak lama tuh, paling sampai meninggal kan nggak lama tuh. Kalau sudah meninggal selesai gitu. Tapi di akhirat, oh kalau miskin selama-lamanya loh. Nah kan gitu kita pola berpikir umat Islam itu kan seperti itu, orang beriman itu. Ngapain kita mikirin dunia? Dunia itu ya tempat kita bercocok tanam untuk akhirat gitu. Faulaika humul muflihun. Muflihun itu diambil dari kata falaha ya. Falaha itu artinya bertani. Berarti bertani itu apa yang ditanam itu yang dipanen, kan begitu ceritanya. Jadi muflihun itu bukan beruntung tiba-tiba nggak rajin pengajian dapat pahala pengajian, nggak mungkin. Ya, itu namanya nggak jelas itu. Nah, harapan hidup tinggi. Oke, kita lihat ininya. Nah, penyebab bunuh diri kan harapan hidup rendah. Kalau kita tinggi, oh nggak ada yang mau nikah kita di dunia, santai baik. Di akhirat sudah ada apa? Bidadari yang nungguin, kan enak tuh. Katanya bidadari kita tuh banyak, sebanyak salawat kita kepada Rasulullah. Jadi kalau 100, nanti 100 bidadari kita di surga, banyak tuh. Nggak usah di dunia juga nggak mau sama kita nikah, nggak apa-apa, nikah juga nggak wajib ya. Nah, stres tinggi. Dengan asyhadu alla ilaha illallah, stres kita tuh sudah rendah. Apapun ujian Allah nggak pernah membuat kita stres. Sebab kita yakin ujian itu pasti berlalu gitu ya. Putus asa, merasa tidak berguna, tidak mengerti tujuan hidup. Ini orang kafir semua ini. Orang kafir ini 1 sampai 5 dia semua ini. Nggak ngerti tujuan hidup, hanya untuk bersenang-senang saja. Berharap kepada manusia, manusia itu penipu semuanya gitu ya. Menipu kita aja bolak-balik gitu. Nah kita berharap ke manusia, tidak pernah berharap kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya gitu. Nah kita berharap kepada manusia, makanya sering ditipu gitu. Nah karena judul kita tadi menjadi selebriti langit ya, berarti orang-orang beriman fokus utamanya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kan ada orang pengen terkenal di dunia dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam cara. Ada yang bikin sensasi gitu ya. Bikin sensasi ada juga itu. Pokoknya kalau sudah nggak terkenal nanti bikin sensasi, mau negatif mau positif bodo amat, yang penting masuk TV gitu dia. Ada begitu, kepengen terkenal gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak tergoda untuk itu ya. Sebab terkenal itu juga repot, nggak bisa kemana-mana ya. Enak nggak dikenal orang sebenarnya. Tapi keinginan kita adalah diperbincangkan, dikenal oleh Allah dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Itu sebenarnya kan dari kata sumu ya. Sumu itu kan di atas. Sama itu kan dari kata sumu itu kan di atas. Jadi langit itu kan masih langit pertama itu kan matahari bintang itu masih langit pertama ya, masih 7 lapis langit ke sananya itu loh. Nama langit yang mana yang dimasuk selebriti langit, pokoknya seluruhnya deh. Pokoknya dunia akhirat, mananya itu adalah terkenal di akhirat gitu saja lah, menjadi selebriti di akhirat. Nah di dunia ya perlu susah payah juga jadi selebriti itu ya, sampai apa? Mengorbankan seluruh harga dirinya demi sebuah prestise apa bahasa itu, prestige apalah, pokoknya itulah ya. Ini salah satu pengantar kita ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Oke lanjut, tadi menyinggung tentang Quran ya, mana nih
Nih, kita lihat definisi Quran dulu ya. Kini kan mau nuzul Quran nih. Ini definisi kita ambil dari ulama usul fikih ya. Apa itu Al-Quran? Dulu kita jelaskan kalau ada kata diakhiri oleh huruf an itu maknanya istimewa ya, alif dan nun, menerjemahkannya sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Ramadan ada annya, alif nun di belakangnya. Ar-Rahman, Furqan, Irfan, Ridwan, Hayawan. Hayawan itu bukan hewan, hayawan itu kehidupan yang paling hebat nanti di akhirat. Jadi itulah kehidupan yang sebenarnya, hayawan itu di akhirat. Dunia ini cuma sebentar doang, ntar lagi juga kiamat ini pada Dajjal udah pada nongol ini. Ada yang mindahin kedutaannya ke Yerusalem gitu. Dajjal kan tulisan kafir Pak, ditutup pakai solatif gitu. Nah, Al-Quran itu definisinya adalah, malah nggak kelihatan ini, kalamullah. Nah, kalam itu dalam bahasa Arab artinya sebenarnya wa kalamullah Musa taklima. Kalama mukallamah ya, itu ucapan sebenarnya, cakapan, ucapan. Maka dari sini ulama mengambil makna Quran adalah as-sautul makhraju min fami Rasulillah, suara yang keluar dari mulut Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Masalah penulisan di sini tidak dimasukkan di awal ya. Sebab dalam awal Al-Quran itu Al-Quran tidak dikumpulkan. Cuma sahabat memang mencatat Al-Quran, tapi Rasulullah sebenarnya melarang. Maksudnya tidak ada perintah untuk mengumpulkan sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengkritik tulisan Al-Quran, salah sasaran ente itu. Seperti tokoh siapa tuh, Mun'im Sirri itu loh. Dia katakan ada 1000 alif berlebih dalam Al-Quran gitu. Sebenarnya masalah penulisan alif dalam Al-Quran itu ada 4 tahap ya. Ada yang memang ditulis, dibaca, ada yang ditulis tapi nggak dibaca, kata-kata ana itu. Wa ma ana basyarum mislukum, itu dibaca. Ada yang tidak ditulis, dibaca, ada yang tidak ditulis, tidak dibaca, padahal ada alifnya gitu ya. Itu namanya ortografi. Dulu batasa itu kan nggak ada titiknya, baru pada zaman Umayyah dikasih titik. Batasa do zo baru ada titik. Dulu nggak ada titik. Sin shin itu sama aja, sin shin itu sama dulu. Sa jim ha kho itu kan sama dulu, baru dikasih titik untuk bisa membedakan. Berarti ada pengembangan ortografi tulisan Al-Quran. Iya, sekarang malah warna-warni, lafzul jalalahnya merah gitu. Kenapa merah kita juga nggak tahu ya. Lalu ada coklat, ada hijau sekarang ya, macam-macam warnanya itu sekarang itu. Itu namanya pengembangan ortografi. Tapi yang Quran itu sebenarnya adalah as-sautul makhraju. Nah, tujuan daripada orang-orang liberal ini sebenarnya untuk mengaburkan makna. Contoh ya, kita dulu pernah kita contohkan, kata dia ada 1000 alif, salah satunya dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, alif di la itu katanya itu aslinya nggak ada alifnya di sana, ditambah sama ulama. Ini kan dia menuduh ya. Soalnya kalau alif itu kita hilangkan, maknanya berbeda loh. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La itu kan jangan ya, tidak. A'budu. Kalau alifnya di lam itu dihilangkan, la itu kan begini ya, ini harus ditulis ini, set gitu. La. Kalau alif ini dihilangkan, langsung menjadi lam takkid itu. La gini ya. Saya akan menyembah apa kalian sembah. Ujung-ujungnya pluralisme itu. Boleh Natal itu, boleh ikut Waisak gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Makanya dia coba mengatakan alif. Nah, sebenarnya kalau pengen ngebantahnya gampang ya. Ente punya nggak Quran asli Rasulullah itu? Kalau nggak punya, ya nggak usah dibantah gitu kan. Ya. Nggak punya kita itu. Ada di Turki kalau mau lihat gitu. Jadi Al-Quran itu adalah al-kalamullah sautul makhraju min famir Rasulillah, yang keluar dari mulut Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang Quran itu sebenarnya. Kalau penulisnya ortografi itu. Kalamullah al-munazzal, yang diturunkan. Kalau dalam Quran kata-kata anzala sama nazala beda. Kalau nazala itu sekaligus ke lauh mahfuz biasanya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun nazala. Tapi kalau anzala itu berangsur-angsur. Anzala itu biasa digunakan, misalnya wa anzala minas sama'i ma'a, kami turunkan dari langit itu air. Kan hujan nggak sekaligus aja, bok, hancur rumah kita. Hujan itu tipis-tipis. Coba segini aja hujan loh. Oh, payung kita dari baja itu. Nggak bisa kita pakai helm. Puak. Itulah nikmat Allah salah satunya ya. Hujan itu kecil itu. Coba sekecil itu sampai ke kita, di langitnya sekecil apa lagi tuh. Anzala. Ruhul Amin itu Jibril ya.
ala qalbi Muhammad. Nah, turunnya ke hati Rasulullah, ingat ya. Kenapa di sini dimasukkan qalbun? Qalbun hati. Rasulullah waktu kecil dulu pernah saya ceritakan, ketika beliau masih di Halimatun Sa'diyah, pernah dada Rasulullah dibelah di waktu kecil. Itu sebenarnya pembelahan dada disebutkan dalam kitab-kitab tarikh itu, Sirah Nabawiyah. Itu dimasukkan sebuah alat ke dalam Rasulullah, gaib ya alatnya itu, untuk menerima Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kan dengan 3 cara itu. Nanti ada ini. Pertama dengan langsung mubasyirah, langsung Jibril datang ke Rasulullah membacakan Quran. Yang kedua dengan bunyi lonceng, ada bunyi tek 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 teng kreng 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 gitu. Yang ketiga seperti gemuruh awan. Itu yang paling berat Rasulullah. Pernah kata Aisyah meriwayatkan, Rasulullah pernah menerima wahyu di pangkuan Siti Aisyah. Aisyah waktu itu lagi haid. Jadi dari situ ulama mengambil hukum boleh kita boleh kita membaca Quran di tempat-tempat yang kotor, nggak apa-apa. Sebab Rasulullah menerima wahyu pernah di paha Rasulullah lagi haid waktu itu. Itu sampai Rasulullah berkeringat dingin loh di musim berkeringat itu loh di musim dingin, karena beratnya wahyu yang turun itu loh, dengan cara nomor 3 tadi. Tapi Rasulullah sudah punya alat penerima di sini ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita samakan dengan Morse mungkin saya titel ya, ada tanda-tandanya gitu. Ala qalbi Muhammad bitawatur. Tawatur itu artinya mutawatir. Mutawatir ini kalau dalam bahasa hadis, jumlah kemungkinan orang tidak mungkin berbohong, itu namanya hadis mutawatir. Ulama menyebutkan angka 40. Orang 40 itu nggak mungkin bohong semua. Contoh begini ya, kita berikan contoh. Kita nih kuliah di kelas 40 orang gitu ya, 40 orang. Lalu ada satu orang bikin ide nih, kita nggak usah kuliah yuk, nanti bilang aja ke bapak ada teman yang meninggal gitu. Itu pasti 1-2 orang ada yang nggak setuju itu. Janganlah, itu bohong gitu lah. Tapi DPR kan 500 kok kompak semua, Pak, nggak tahu saya itu. Jadi jumlah 40 itu mustahil orang berbohong ke 40-40-nya gitu. Pasti ada 1-2 itu yang masih, janganlah nanti dosa gitu ya. Ada tuh yang 2-3 ada yang lurus itu. Jadi 40 itu 3 lurus, yang lain bengkong kabeh itu. Nah, itulah jumlah mutawatir. Jadi hadis mutawatir diuraikan dengan jumlah yang sangat banyak. Misalnya hadis innama amalu binniyat itu 100 sahabat meriwayatkan. Nanti 101 orang meriwayatkan ke 150 lagi. 150 lagi sampai nanti Imam Bukhari. Itu namanya hadis mutawatir. Kalau hadisnya nggak banyak, biasanya hadis masyhur namanya, masyhur. 25 orang. Rasulullah kalau meriwayatkan hadis kan nggak woro-woro. Ada hadis datang kan nggak begitu. Ada 2, 3 Rasulullah itu dalam konteks hadis. Nah, ada hadis ahad. Hadis ahad itu nggak ada hubungannya dengan hadis dhaif. Hadis ahad itu banyak jumlahnya. Sebab Rasulullah kadang-kadang kan meriwayatkan ke 3 orang, ke 2 orang, ke 5 orang gitu. Itu hadis ahad. Dhaif nggak ada hubungannya dengan hadis ahad. Ya. Itu namanya. Nah, Al-Qur'an itu dengan mutawatir. Ya, dengan mutawatir. Pertama jadi jumlah banyak, yang kedua dari segi periwayatannya tidak ada perubahan apapun. Dari dulu sampai sekarang periwayatannya melalui famun ya, melalui mulut. Kalau tulisan mah bisa ditulis gitu ya. Tapi kalau dari Al-Qur'an itu dari famin min afwamin wa afwamin, dari mulut ke mulut, itu direwetkan sampai hari ini. Tidak ada perubahan makna sedikit pun. Dari dulu ya kalau ahad gitu. Kalau kitab suci lain kan sudah dirubah sama pendeta-pendetanya gitu. Dulu saya ceritakan dulu bagi Katolik itu kan babi itu juga haram itu. Ajaran Nabi Isa itu kan babi juga haram. Tapi diganti jadi babi hutan gitu. Beda no babi sama babi hutan itu. Orang sama orang hutan aja beda itu. Ya, sama-sama orang. Ya. Bitawaturi dusturan itu artinya undang-undang, peraturan linnas untuk manusia. Jadi Quran itu sebenarnya isinya peraturan, ada undang-undang di dalamnya. Ini boleh, itu nggak boleh menikah dengan mahram gitu ya. Kalau usia kayaknya nggak dalam Islam tuh nggak ada batasan usia nikah deh. Ya. Jadi kalau kemarin KUA anak SD menghamili anak SMP itu ya, kan ditolak sama KUA tuh. Nggak ada urusan dalam Islam, kalau nikah aja, anak kecil aja boleh dinikahin kok gitu. Ya. Rasulullah aja menikah dengan Aisyah ketika Aisyah masih muda banget itu. Belum haid Aisyah pada waktu itu. Tidak ada syarat balik haid itu dalam menikah sebenarnya. Ya itu, tapi dengan mahram yang nggak boleh gitu ya. Tiga hubungan seksual yang dihukum mati
Satu, homoseksual tuh hukum mati tuh. Kalau suruh loncat itu dari Gunung Kidul itu, sampai buah teriak-teriak dia kesakitan. Nggak mati, cuma lecet doang, au itu. Yang kedua, incest ya, hubungan sejenis, incest hubungan sedarah, bapak dengan anak, saudara, itu dalam Islam hukuman mati. Yang ketiga, hukuman untuk berhubungan seks dengan hewan. Apa istilahnya lupa tuh, yang dia maunya dengan hewan gitu. Itu dalam Islam tuh hukuman mati tuh. Kalau di Indonesia nggak ada hukuman begitu, karena kan bukan negara Islam tuh. Indonesia tergantung korbannya sih ya. Kalau korbannya pribumi ya nggak masalah. Pelakunya non pribumi ya aman itu. Tapi kalau dia pribumi Muslim, mau habis itu. Dia aja bela diri begal, dia tersangka kok itu. Tergantung pelaku sama korban sih itu. Ya, wa yatabadu bitilawatihi, dan ya ta'abbad menjadi ibadah ketika kita membacanya. Kalau hadis ya, hadis nggak bisa jadi ibadah. Jadi Al-Quran ketika baca, ketika kita terbata-bata pun tetap dapat pahala. Alif lam mim gitu ya, kan ada orang belajar gitu ya. Baru belajar baca Quran sih. Zalikal kita bula raiba, tetap dapat pahala. Apalagi lancar pahalanya. Zalikal kita bula raiba fi. Gitu. Tapi kalau hadis memang tidak ada pahala membacanya, belajarnya dapat pahala itu. Tapi kalau Al-Quran, insya Allah bukan saya yakin kita ya ta'abadu bitilawatihi. Nama Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Burhan, Al-Huda, Ar-Ruh, Al-Bayan, An-Nur. Tapi yang terkenal 4 ya. Alkitab, zalikal kitabu, maknanya Al-Quran. Terus Al-Furqan, syahrul ramadan silam fil Qur'ani minal huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan, ya, ada Furqan. Az-Zikr, nahnu nazana zikr, itu namanya nama Al-Quran. Oke. Itu sedikit tentang definisi Al-Quran ya. Oh ya, tadi kita jelaskan kenapa negara Islam itu angka bunuhnya rendah, karena harapan hidupnya tinggi. Yang kedua, Islamlah satu-satunya agama yang menganggap bunuh diri itu haram ya. Hadis Rasulullah menjelaskan, panjang hadis Rasulullah, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan suatu alat, Allah akan mengazab dia dengan alat tersebut nanti di akhirat. Dia minum racun terus nanti di akhirat. Dengan gantung, kan ada orang pakai gantung diri itu ya, gantung. Nah itu sama, nanti digantung di akhirat. Nggak boleh, bunuh diri itu haram dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang bunuh diri nggak mati, berarti ajalnya belum sampai. Cerita Agim ya, di Bandung ada perempuan stres katanya, patah hati, bunuh diri, tidur di rel kereta gitu. Begitu kereta lewat, masih hidup gitu. Ternyata salah rel ya. Nah, dia nggak nanya dulu sih rel mana, tidur aja. Itu rel udah lama nggak dipakai kata PJK. Ya, bagus nggak jadi meninggal. Oke, tadi kita ngomongin apa ya? Ibadah. Oke, sekarang kita masuk ya. Bukti bahwa Al-Quran ada 36 slide di sini. Monggo nanti yang mau ya, ini kita bagi-bagi nih. Bahwa kelebihan Al-Quran itu adalah tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apapun pengetahuan ditemukan orang sekarang, itu Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Ini salah satu contoh ya, kita cepetin. Kalau dalam Al-Quran, coba kita buka satu persatu ya, yang belum saya masukkan ke sini. Misalnya surat surat apa ya? Ali Imran 125. Ini tentang oksigen ya. Pernah kita bahas di sini dulu kalau nggak salah. 125. Wah, lewat. Al-An'am. Al-An'am itu surat ke 6 ya. Kita nggak hafal surat susah ya. Al-An'am. Maaf. Ini belum kita pindah nih. Nah, ini benar tuh. Ini salah satu contoh ya, bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara tentang teknologi. Famay yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah inginkan dapat hidayah, ciri-ciri orang dapat hidayah itu, yasrah sadrahu lil Islam, dadanya tuh soroha, lapang terhadap Islam. Jadi hukum Allah tuh ringan,
sholat ibadah ringan gitu loh, nggak berat, dadanya yasrah lil Islam. Wa may yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah inginkan sesat, yudillah itu dari kata dolla ya, siapa yang Allah inginkan sesat, ya ja'al sadrahu, Allah menjadikan sodrnya itu, dadanya itu, doikon itu sempit. Harojan itu artinya luka, sakit. Orang kalau dadanya sempit ngos-ngosan, nah itu ngos-ngosan. Berarti orang yang sesat ciri-cirinya begitu, melihat Islam dia dadanya sesak. Orang banyak pakai cadar dia ngos-ngosan itu, merah mukanya itu. Ibu pakai cadar, haram gua pakai cadar, neraka sih lo ya. Nah, Islam berkumpul 212 gitu loh ya, oh, dia mulai sesak gitu. Lihat orang-orang munafik itu yang di TV, orang liberal yang di TV itu ya, siapa itu, Dennis Regar, siapa itu, Guntur Romli gitu. Wah, ada film 212 The Power of Law, dia meriang itu. Masuk angin dia, Quran itu. Keluarnya kafir anginnya itu. Nah, Allah menjadikan dadanya doikon harojan. Ayat setelahnya ka'an nama yas'adu fis sama. Allah berbicara ya, dadanya sesak dan sempit kata Allah, seolah-olah dia naik ke langit, yas'adu fis sama gitu. Berarti orang kalau naik ke langit pasti dadanya sesak gitu ya, karena tidak ada oksigen. 14 sampai lalu Al-Quran sudah berbicara ya, bahwa kita nggak bisa naik ke langit, nanti dada kita bisa sesak gitu. Mananya dua di sini ya. Pertama tentang teknologi, yas'ad itu artinya naik gitu. Makanya lift bahasa Arabnya kan maso'id itu bahasa Arab itu, lift. Nah, kalau orang naik ke langit pasti dadanya sesak gitu lah, karena nggak ada oksigen. Yang kedua, orang-orang sesat itu, orang mukmin tapi sesat, liberal itu, pluralis itu, dengan umat Islam tuh sesak terus ya itu. Lihat ulama ya pakai imamah, wah dia apaan nih, pakai jenggot, itu biasanya begitu orang sesat itu. Makanya hati-hati ya. Kalau dada kita sesak terus kita muslim, jangan kita digiring Allah menjadi orang yang sesat gitu kan. Allah sudah menggiring kita ke yang benar, kita maunya jadi orang sesat ya. Nggak senang bergaul dengan saudara kita muslim. Dengan orang kafir kita malah rangkul-rangkulan. Dengan saudara muslim musuhan terus gitu ya. Nah, hati-hati nah. Bisa nih, ini salah satu contoh ya tentang teknologi. Kita buka yang slide yang tadi. Nah, ini tentang penemuan tapi sudah ditemukan oleh Al-Quran ya. Kita baca cepat ini. Ini belum masuk apa kita nih, belum masuk apa materi. Ini baru pengantar ini. Udah jam 5, cepat banget. Padahal materinya bukan ini, materinya ini loh, menjadi selebriti langit. Mana tadi? Ini loh. Nah ini loh ya, kita baca cepat nanti nggak apa-apa. Mana tadi? Ini cepat aja kita baca nih, semuanya cepat ini. Oke, ini penentu jenis kelamin itu ternyata itu sperma ya. Jadi penentu jenis kelamin anak itu adalah sperma laki-laki. Sperma laki-laki. Ini ada penemuannya yang ini, Qurannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nau khalaqaz zawjayn dzakara wal unsa min nutfatin iza tumna. Dari nutfah iza tumna. Tumna itu kalau bahasa kitanya muncak ya, iza tumna gitu loh. Ya ketika dia keluar gitu. Jadi dia yang menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah sebenarnya, tapi dengan jalan seperti itu ya. Ya kita kalau apa? Salah satu bentuk gaib itu kan anak itu nggak bisa kita bentuk ya. Kita jenis kelaminnya aja nggak bisa. Walaupun orang mengatakan kalau pengen anak cowok naik dari kanan turun dari kiri gitu. Emang naik angkot gue bilang. Jadi naik dari ranjang kanan turun dari ranjang kiri. Orang nggak punya ranjang gimana gue bilang. Nah, itu ada yang ngajarin begitu. Terus sering makan toge. Makan toge. Kita pernah dulu kan lama juga punya anak ya, disuruh makan toge. Tiap hari makan toge sampai enak lihat toge itu loh. Bukannya toge lagi gitu loh. Nggak ada hubungannya. Allah yang memberikan keturunan. Cuma dengan usaha tentunya. Dulu kita ceritakan pernikahan yang paling lama punya anak itu seorang pengusaha Indonesia ya. 24 tahun setelah menikah, 24 tahun baru dia punya keturunan. Ada 14 tahun dan 12 tahun. Tapi di situ ada cerita ketika pernikahannya sudah 8 tahun. Ini cerita 3 orang itu ya. Istrinya sudah nyuruh nikah lagi gitu ya. Ya mas, saya nggak bisa beli anak gitu ya. Kalau mas mau nikah lagi monggo lah, saya redo. Dan ketiga-ketiganya ini nggak mau gitu loh. Luar biasa ya. Akhirnya saya ngebayang diri saya posisi itu, mau nggak kira-kira itu. Ya udah mas nikah aja, enggak deh kita berdua terus.
nggak usah nikah aja deh. Ya deh kalau dipaksa gitu. Kalau saya, tapi saya nggak jadi ya, karena akhirnya istri saya 3 tahun melahirkan. Ini sudah biasa dalam marajal banil taqiyani bainuma barzakun la baqiyan, bahwa pertemuan dua laut sudah diceritakan Allah dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Oke, lanjut, kita cepat itu tadi. Ini surah Al-Qasas ayat 38. Orang lama arkeologi itu mencari dari apa sih piramid dibangun Firaun, dan apa tujuan Firaun mendirikan piramid gitu loh. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa arkeolog itu kan bermacam-macam dulu itu, diambil bahannya. Sebab masih termasuk 7 keajaiban dunia ya. Kalau Borobudur kan sudah keluar karena nggak bayar SPP itu. Kami utangnya banyak, nggak bisa itu. Masih 6 keajaiban dunia, piramid masih termasuk. Sebab dibangun 4.000 tahun yang lalu. Waktu insinyur itu belum ada gitu ya. Nah, insinyur Firaun itu namanya Haman. Ya, Haman itu insinyurnya Firaun. Kalau kita lihat di sini, waqala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak ada tahu Tuhan selain saya. Sayalah Tuhan, kata Firaun. Wah, Firaun kan songong orang itu. Biasanya Al-Qur'an kalau menyebutkan nama itu kejadian tidak berulang menurut ahli tafsir ya. Tapi kalau tidak menyebutkan nama berulang. Misalnya Abu Lahab wa imra'atuhu, dan istrinya. Kan Allah tidak menyebutkan nama. Hindun ya, nggak menyebutkan nama nih. Nah, berarti akan terulang. Maryam disebutkan nama, Maryam. Innallaha yubasyyiruka bi gulamin ismuhu Isa bin Maryam ya. Allah menyebutkan Maryam, berarti orang hamil tanpa hubungan biologis tidak akan terjadi lagi. Itu cuma untuk Maryam, karena Allah menyebutkan nama. Jadi besok kalau ada perempuan, kenapa hamil? Nggak tahu, bangun tidur hamil, bohong itu. Tahu-tahu belendung, bohong itu. Sebab nggak mungkin, itu hanya untuk Maryam yang tanpa hubungan biologis. Nah, di sini disebutkan kata Firaun, berarti ada lagi nggak ngaku jadi Tuhan? Kayaknya nggak ada lagi ya, cuma Firaun toh ini. Firaun tuh memang nggak jelas itu. Firaun, dia ngaku Tuhan tapi dikacangin sama Nabi Musa itu. 4-0 nggak balas. Itu pun nggak pakai Muhammad Sholah yang lagi cedera tuh. Oh, kalau nggak 5-0 itu. 1-0 pertama ya, kita cerita dikit deh. Waktu Firaun bermimpi, kan ada api tuh terbang gitu, menghancurkan kerajaan Firaun. Firaun kan kaget lagi tidur tuh. Hah? Mimpinya terulang 3 kali loh. Mimpi kalau 3 kali baru boleh ditafsirkan ya. Kalau sekali nggak usah, itu cuma permainan tidur. Adghasul ahlam dalam bahasa Al-Quran. Akhirnya dipanggil ahli nujumnya sama Firaun. Jom sini jom katanya. Teman SD. Ada apa Fir itu? Ya kan teman gitu. Apa makna mimpi saya? Wah, bahaya Fir. Api itu lambang anak muda. Dari mana? Itu dari kampung Yahudi. Berarti ada keturunan Yahudi, anak muda yang akan membakar kerajaanmu gitu loh. Terus gimana dong Jom itu? Udah ente keluarkan perpu, kepres itu. Di mana perempuan Yahudi yang hamil itu di karantina. Kalau anaknya laki-laki ente bunuh gitu loh. Kalau perempuan biarkan hidup. Wow, langsung Firaun tanda tangan perpu itu loh. Akhirnya apa? Malah lagunya kayak orang hebat, dikacangin sama Nabi Musa 1-0. Malah Nabi Musa yang dia cari-cari malah dipiara sama Firaun. Tuhan apa ini ente goblok itu. Dihanyutkan oleh ibunya, diambil sama istri Firaun, lalu dibesarkan sama Firaun. Itu dia cari sebenarnya. Tuhan apaan, gampang digoblokin begitu. Yang 2-0 sewaktu Firaun menggendong Musa, ini saya baca dalam tafsir ya. Usia Musa 1 tahun waktu itu. Bobo sayang gitu. Tanpa sengaja Musa menarik jenggot Firaun, diginikan sama Musa 1 tahun loh, zat gitu loh. Dibelalakkan mata, berdesir darah Firaun. Waduh, jangan-jangan bocah cilik ini akan menghancurkan kerajaan saya. Ditaruhlah Musa di atas meja, diambil golok. Firaun kan kejam orangnya, mau dibunuh Musa kecil itu loh. Ya Allah kan nggak mengizinkan. Turunlah, keluarlah Aisyah. Kaget, Firaun, ente ngapain, kata Aisyah. Ngapain ente Musa mau ente bunuh? Tadi waktu saya gendong dia tarik jenggot saya, dia belalakkan mata. Kan biasa anak kecil begitu, kata Aisyah. Salah ente sih, jenggot dipiara gitu. Itu nggak ada dialognya, saya tambahin aja. Orang kan mau jenggot piara, kambing piara gitu tuh. Enggak, beda kata Firaun. Cara dia melotot tuh beda dengan anak biasa. Akhirnya Aisyah kan berpikir nih gimana cara meredakan emosi Firaun. Dia udah pegang golok ya. Salah-salah nanti ente dibunuh. Udah gini aja, gimana kalau kita tes Musa kecil? Caranya kita nyalakan api di sini, ya, api seperti lilin set gitu. Musa kita taruh 1/2 meter di sini. Nah, di sini. Perjanjiannya kalau Musa pegang api, berarti dia anak biasa. Ya.
kau bebaskan Musa. Tapi kalau Musa tidak pegang api, silahkan kau bunuh Musa. Berarti dia anak luar biasa. Anak 1 tahun dikasih lilin kan pegang api tuh. Anak kecil kan belum tahu rasa sakit. Oke, deal kata Firaun. Dia masih bisa bunuh. Itu cara meredakan emosi orang lah. Pinter juga Aisyah itu. Padahal dia nggak lulusan psikologi loh ya. Pinter. Terus dinyalakan api, set seperti lilin. Musa ditaruh di sini. Apa yang terjadi? Nah, Aisyah kan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Musa pegang api biar lolos dari pembunuhan Firaun. Firaun juga berdoa gitu loh. Padahal dia Tuhan masih doa aja, kan goblok ya. Nanti kan udah Tuhan, doa sama siapa itu? Apa yang terjadi? Ternyata Musa diam saja. Dilihatin api sama Musa. Senang Firaun, mati kok Musa, kata Firaun. Tapi Allah kan nggak membiarkan itu ini. Turun Jibril ya dalam tafsir, diangkat tangan Musa kecil itu, anak 1 tahun diangkat sama Jibril itu. Dipegang, bukan api dipegang, tangkai api itu loh. Diginikan sama Musa. Dimakan api sama Nabi Musa, terbakar lidah Nabi Musa, menangis Musa kecil. Apa kata Aisyah? Lihat Firaun, kalau dia anak luar biasa nggak mungkin api dia makan. Oh iya juga kata Firaun, 2-0 kalah Firaun. Padahal benar itu Nabi Musa. Makanya Musa itu cadel ya, nggak bisa nyebut huruf R. Makanya dia minta ditemani dengan Nabi Harun. Ya Allah, temani saya dengan Nabi Harun. Huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih bicara dari saya. Makanya Nabi Harun untuk jubirnya lah kira gitu ya. Nabi Musa untuk akhirnya, sebab beliau cadel waktu kecil karena bisa ngibulin Firaun. 4-0 itu, yang 2-0 nanti suatu saat lagi, panjang ceritanya. Firaun tuh itulah ngaku Tuhan tapi goblok itu. Kata dia begini, wahai Haman, tolong bakarkan saya tanah liat. Nah, berarti bahan pembikinan piramid adalah tanah liat yang diambil Firaun di pinggir sungai Nil. Sungai Nil di Mesir itu kan ada sungai Nil. Berarti bahannya adalah tin. Ngapain kita capek-capek membawa ke laboratorium ini segala macam? Pakai Quran aja deh, tin gitu. Bagaimana cara bikinnya? Dibakar sama Firaun. Haman ini adalah insinyurnya Firaun. Jadi Firaun itu kan ditopang oleh 4 kekuatan, Korun, Haman sama Samiri. Samiri itu tokoh intelektualnya. Sekarang siapa kira-kira? Kalau Korun itu di bidang ekonominya. Jadi Firaun itu nggak bisa juga berdiri sendiri sebenarnya, kuat. Ditopang oleh 3 itu sebenarnya. Haman ini adalah insinyurnya. Haman. Nah, caranya ada 2 versi ya. Pertama, ditumpuk tanah liat sama Firaun, lalu dibakar, baru dibentuk. Ada juga tanah liatnya dibentuk dulu, baru disusun gitu lah. Kalau saya pernah melihat pembangunan piramid waktu kita ke sana ya. Enggak, saya dulu kan kuliahnya di situ. Jadi diputar filmnya itu loh. Rupanya disusun satu-satu. Ini sudah gempa berapa kali Mesir nggak goyang loh ya. Piramid itu bukan hanya 3, 15. Kita pernah dulu ke belakang-belakangnya itu loh. Dulu kan kita dulu ikut latihan silat tuh, sama teman-teman dari Sunda itu, silat itu. Itu ada piramid kecil-kecil di belakang itu. Tapi yang terbesar memang yang 3 ini. Di dalamnya yang nggak ada apa-apa kok. Saya masuk ke dalamnya ini loh. Seginilah kita nunduk-nunduk masuknya. Saya pikir di dalamnya ada mall apa kayak gitu ya. Nggak ada, kosong doang. Mana nunduk-nunduk lagi. Itu kalau gempa brek lewat itu. Tapi nggak kuat loh ini. Nggak tahu piramid itu pakai semen apa gitu. Kalau semen 3 roda sih nggak mungkin ya. Sebab 3 roda itu kan obat nyamuk. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. Ya. Apa tujuan Firaun bikin piramid? Faja'al li sarhan la'alli yata'ila ila Musa. Jadi Firaun mengatakan di sini, saya pengen lihat mana Tuhan Musa gitu. Kan goblok dah. Nabi Musa mengatakan Allah Tuhan, kan di atas tuh. Firaun pengen lihat dibikin piramid, dia berdiri di sini gitu loh. Mana Tuhan Musa? Nggak kelihatan loh. Ya zaman itu kan dia masih bahlul-bahlulnya lah gitu. Nggak mungkin Tuhan kelihatan di sini. Jadi tujuan Firaun membuat piramid hanya untuk melihat mana Tuhan Nabi Musa. Bukan untuk pemakaman loh ya. Salah orang mengatakan untuk makam-makam raja itu salah. Nggak ada, makam raja Mesir tidak ditemukan di sini, malah jauh ke dalamnya itu. Jadi benar Al-Quran bercerita tentang piramid. Lanjut. Sampai berapa dek? Ini nggak ada pertanyaan ya? Ya kita belum masuk materi nih. Madu ya, madu dah kita lewatin. Jadi madu itu obat ya, madu. Tapi mahasiswa kalau saya kasih madu, kalau bapak bawa madu sama racun pilih mana? Madu pak, di madu apa di racun? Mendingan di racun. Lo katanya tadi pilih madu. Oke lanjut, jenis tumbuhan. Al-Quran proses manusia ya. Sampai hari ini untuk menjadi seorang manusia harus prosesnya pernikahan, nutfah, alaqah, mudghah, perisai cahaya, wajar sana sakpan mahfuzon, susu.
Jadi kalau ada orang mengatakan ya, kan banyak pendapat mengatakan bahwa kita nggak boleh minum susu sapi. Kenapa? Karena susu sapi itu anak sapi, susu kambing untuk anak kambing gitu. Susu manusia ASI untuk manusia gitu. Salah, Al-Qur'an membolehkan kok. Mau apa ente itu? Ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqaikum mimma fi mutunihim baina farsin wa damin. Kami alirkan antara kotoran ya dan darah, labanan khalisan, susu yang bersih, sa'igon lisyaribin. Nah, syaribin loh ya Allah gunakan, bagus, baik untuk orang yang meminumnya. Berarti Al-Quran sendiri yang membolehkan minum susu sapi. Kenapa kita ngelarang gitu loh? Susu sapi untuk anak sapi, susu kambing untuk anak kambing, susu anjing untuk anak anjing gitu loh ya. Susu babi untuk anak babi dong. Nah, berarti manusia harus ASI gitu loh. Enggak, Al-Quran membolehkan. Jadi teori itu langsung batal. Enggak boleh, Al-Quran yang membolehkan. Lanjut. Mengawinkan. Nah, ini juga ya, terakhir ini untuk ini. Innallazina kafaru bi ayati, ini teknologi ya. Saufa nuslihim naron. Orang-orang yang mengingkari ayat kami, termasuk orang-orang beriman yang liberal ya, kami akan nyalakan api neraka, dibakar sama Allah. Jadi yang boleh menghukum itu adalah bakar itu hanya Allah ya, manusia nggak boleh. Sahabat bakar semut, Rasulullah marah, jangan kalian azab dengan azab yang hanya Allah boleh melakukan, kata Rasulullah. Nggak boleh bakar-bakar. Tapi kalau bakar daging boleh, maksudnya mengazab itu loh, barbecue boleh lah. Kulama najidat juluduhum, setiap kulit mereka gosong. Najidat itu artinya matang sebenarnya, berarti dibakar tuh sampai matang loh. Najidat itu artinya matang. Kan ada dalam hadis mengatakan kita tidak boleh membeli buah qabla nadhiha, nggak boleh kita beli buah sebelum matang. Jadi kalau rambutan masih hijau jangan dibeli, kalau beli petik saat itu juga jangan dibeli dulu, ntar metiknya belakangan, nggak boleh dalam Islam. Pisang juga begitu ya, kalau beli pisang masih hijau udah kita bayar, ntar matinya kapan? Kalau udah matang, nggak boleh dalam Islam itu jual beli yang haram. Kalau mau beli nanti tunggu dulu, pesan nggak apa-apa gitu. Nah kalau mau beli gitu ya dipetik sekalian itu juga, soalnya nanti kalau setelah dibayar terjadi apa-apa kan, Islam itu kan sadu zaroknya. Sadu zaroknya itu begini, sadu itu artinya menutup, zari'ah itu artinya kerugian. Misalnya gini ya, orang konser musik, gara-gara konser musik banyak yang mabuk, banyak yang berzina, konser musik itu bisa haram loh ya, bisa haram, saddu zara'i. Jadi kalau sudah haram dalam Al-Quran pasti ada misalnya minuman keras gitu ya, itu kan sudah jelas haram. Dia sudah menutup zari'ah yang lain itu. Gara-gara mabuk nanti nabrak orang, gara-gara mabuk bunuh orang, itu kan zari'ah, sudah ditutup Allah dengan tidak boleh minuman khamar itu namanya saddu zara'i. Nah orang kafir nanti sampai matang dibakar Allah, putar sampai hangus, dan lucunya hidup gitu. Kalau orang mati dibakar nggak berasa tuh, dia dalam kondisi hidup dibakar Allah, subhanallah. Nauzubillah. Setiap kulitnya hancur, badalnahum, kami gantikan kulit yang baru nih, badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, kami gantikan kulit yang baru untuk merasakan azab. Jadi di sini ilmu biologinya, orang kalau dibakar sampai matang begitu, sarafnya sudah mati, dibakar lagi itu nggak bakalan terasa. Makanya orang kafir itu dibakar sampai matang, wow, baunya minta ampun deh. Habis itu diganti lagi sama kulit yang baru, dibakar lagi, teriak lagi gitu sampai. Nggak ada berhentinya jadi orang kafir. Jadi biarin dia sekarang ketawa-ketawa di dunia, bisa nipu orang pakai KTP, bodoh amat. Biasanya ente teriak-teriak gue bilang. Diganti kulit yang baru, wah, dibakar lagi kulit. Gitu aja terus nggak berhenti, nggak ada istirahatnya, nggak ada tanggal merahnya. Malaikat besok ribut tanggal merah, ada aja kata malaikat. Kalender saya merah semua atau malaikat. Set. Nah oke ya, itu sedikit masuk ke materi. Udah mau maghrib masuk materi gitu. Kalaman pengantarnya gitu ya. Oke, tadi kan bicara Mas Ilyas ya ngasih judul tinggi-tinggi banget. Ciri-ciri ibadah rahman, silakan dibaca surah Al-Furqan 6367 ya. Kita cepetin. Ya, tinggal 10 menit lagi. Ini baru materi nih. Ya. Pertama, wa ibadur rahman lazi yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Nah, itu ibadur rahman. Orang sombong itu kan kelihatan dari cara jalannya ya. Dadanya naik gitu loh. Di sini ada lambang Garuda karena dia anggota DPR itu. Jadi kalau jalan Garuda duluan itu. Nah, itu songong itu. Allah nggak suka orang-orang songong gitu. Memang beda sih tingkat sombong itu, kadang-kadang orang Jogja itu kan sombongnya juga halus kadang-kadang ya.
Kalau orang Jakarta kan misalnya gini, hebat ente juara ya, gua gitu loh, itu kan orang Jakarta sombong. Kalau orang Jogja dia halus, hebat ente juara, biasa aja kok itu. Emang pernah saya nggak juara itu, nah, kan halus. Dia ngomongnya rendah tapi emang pernah saya nggak juara, halus tapi nyelekit itu. Ya. Wa iza qatabun jahiluna qalu salama, apa dia berbicara dengan orang jahil, mereka menggunakan kata-kata yang tidak sombong. Banyak juga orang kalau bicara tuh biar kelihatan intelektual bahasa Inggris semua ada. Saya juga nggak bisa nyontain deh. Biar kelihatan intelek itu loh. Besoknya ini hilang tinggal telek doang. Makanya mambu dolar, mambu rupiah itu. Walazina bituna rahiban sujana wa qiyama. Yang kedua, ciri-ciri ibadur rahman selebriti langit adalah yabitu artinya mabit dah, bata yabitu. Menginap tuh bahasa Arabnya bata yabitu, mabit. Li rabbihim sujadan wa qiyama. Sujadan qiyamah itu artinya sholat. Bukan sujud tok. Ada orang mengatakan kan perintahnya sujud Pak, mananya sholat gitu. Makanya perlu tafsir. Sujadan wa qiyaman. Walazina quluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabiha kana gharama. Walazina izza anfaqu lam yusrifu, apabila dia berinfak tidak berlebihan juga sampai meninggal. Rasulullah sepertiga dibolehkan Rasulullah ya. Ketika seorang sahabat ingin menyedekahkan seluruh hartanya, jangan kata Rasulullah, sisakan untuk keluargamu. Jangan sampai ente sedekah, keluarga ente minta-minta gitu loh. Jadi pengemis. Setengah Rasulullah, setengah juga kebanyakan. Sepertiga Rasulullah, sepertiga deh walaupun itu masih banyak kata Rasulullah. Nah, sepertiga ya. Jadi kalau kita israf itu juga nggak boleh. Walam yakturu, jangan terlalu medit gitu loh. Jangan terlalu pelit. Terlalu, bahasa Jawanya apa pelit itu pelit ya. Jangan terlalu pelit juga gitu loh. Ngasih itu yang apa gitu loh, yang ujung-ujung tok gitu loh. Baju dikasih nggak kepake gitu. Nah, itu jangan. Wakana baina zalika qawama, ya tengah-tengah lah. Tidak terlalu israf, tidak terlalu iktar. Jangan terlalu melebihkan. Lanjut. Walazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah selain daripada Allah. Syirik dihilangkan. Kalau orang melakukan syirik nggak termasuk selebriti langit. Seneng nginap di makam-makam gitu loh ya. Kita kan nggak tahu yang gaib nih. Orang meninggal di makam itu belum tentu lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Jangan kita lebih mulia gitu. Selebriti langit itu kan nggak ketahuan. Bukan yang ceramah ini loh ya. Bisa jadi yang jemaah ini yang ada selebriti langit ini. Doanya dikabulkan Allah, nggak tahu loh kita siapa yang tahu. Makanya kalau berdoa itu kita aminin sama-sama aja. Nggak tahu yang mana yang diterima malaikat gitu ya. Mungkin yang di antara jemaah ini ada yang sholat malamnya hebat, sedekahnya hebat gitu. Bukannya lagi ceramah gitu loh, belum tentu. Ya, kita nggak tahu siapa wali Allah. Wali Allah itu memang disembunyikan Allah kepada manusia. Jadi orang sudah meninggal itu jangan salah paham gitu. Ngapain kita cari berkah di kuburan? Belum tentu dia lebih mulia sih dari kita. Jangan kita lebih mulia gitu ya. Dia kan ustadz, iya di belakang tahu nggak kelakuannya seperti apa? Walaik tulunan nafsa alati haramallah, tidak boleh membunuh manusia kecuali dengan hakon. Jadi Islam tuh nggak pernah ngajarin bunuh orang non muslim, nggak pernah. Mereka hidup di muka bumi. Babi saja yang haramnya mutlak-mutlak itu ya, nggak boleh kita bunuh, benar nggak? Nah, kalau babi haram, kenapa babi diciptakan Allah ya? Pertama suka-suka Allah dong. Yang kedua, biar nggak rebutan. Non muslim babi, kita sapi. Kalau dia sapi nanti sapi habis gitu ya. Nah. Yang ketiganya, saya baru dapat ide kemarin lagi ceramah di Syuhada itu loh. Lagi ceramah dapat ilham ya. Orang cerdas begitu kayaknya. Mulai sombong. Babi saja yang harumnya nauzubillah loh ya. Ini saja kalau ada babinya sedikit haram loh. Babi itu yang paling mutlak haramnya. Apa saja berhubungan dengan babi haram. Kita masak ayam nih, golek ayam gitu. Kejatuhan bulu babi 3 itu sudah haram loh itu. Tapi kalau cicak enggak, tinggal diambil cicaknya masukin piring, tapi jangan dibumbuin juga cicaknya itu. Bikin oseng-oseng cicak itu. Ini udah halal ini gitu ya. Babi saja yang begitu aja nasibnya. Kita juga kasihan sama nasib babi kok gitu aman, tapi gimana hukum Allah begitu. Itu nggak boleh kita bunuh. Biarkan dia hidup. Apalagi manusia. Hidayah urusan Allah bukan urusan kita itu. Nah, saya dapat ide. Kenapa Allah menciptakan babi? Ya untuk itu gitu. Ya, diantaranya. Sebuah orang banyak nanya pertanyaan begitu-begitu tuh sering loh ya. Ya karena ingin kepuasan ininya. Kenapa ini? Kenapa begitu gitu kan. Dulu mu'alaf nanya, Ustadz, Pak, mahasiswa saya, kalau ada anak iblis yang tobat masuk surga enggak itu? Kan aneh-aneh pertanyaannya tuh. Anak iblis tobat gitu. Mungkin dia malas jadi iblis, bosan jadi iblis aja gitu loh. Pengen jadi ketua takmir gitu. Jauh banget loncatnya gitu loh. Nah, kita jawab, ya kalau anak iblis tobat masuk surga, tapi nggak mungkin anak iblis tobat gitu loh. Sebab sudah dicap Allah kafir sampai akhir zaman. Dia nggak paham, susah ngomong, karena dia mualaf juga sih gitu. Ustadz,
kalau ngirim hoak untuk kebaikan masuk surga enggak itu loh. Ya insya Allah masuk surga, tapi surga juga hoak gitu. Lagian hoak kebaikan gimana sih gitu. Oke lanjut. Walazina la yashhaduna zur. Saksi palsu ya. Saksi palsu ini maksudnya bukan hanya disaksi di pengadilan loh. Misalnya kita orang kaya, terus ada syarat harus melampirkan surat miskin. Karena PRT saudara kita minta surat miskin. Nah, itu namanya syahadatuz zur, hati-hati ya. Ijazah palsu juga termasuk ini. Kita nggak pernah S1 gitu ya. Tahu-tahu dapat ijazah S1 gitu untuk lamar kerja, itu namanya syahadatuz zur. Ingat ya. Ini kecil-kecil ini sebenarnya. Misalnya minta surat kesehatan dokter gitu ya, kita tanda tangan aja sendiri. Saya nggak tahu, sering mahasiswa bawa surat keterangan dokter, saya nggak tahu itu. Pak saya sakit Pak, ini surat keterangan dokternya gitu. Kok buram gitu. Dengan dokternya dia sendiri. Itu namanya syahadatuz zur. Wa miramaru bil lagwi marru kirama. Apabila dia lewat kirama. Wa iza zikra udah ya? Aduh, udah. Nanti baca sendiri ya surah Al-Furqan ayat 63 60 sampai 77 berapa tadi itu. Insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini 63 sampai 74 ya Al-Furqan. Kita akhiri dengan kita majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.